Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammadin an-nabiyyil ummi wa azwajihi ummahatil mu'minin wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak Ibu dan saudara-saudara serta adik-adik sekalian yang semoga Allah merahmati dan memberkahi kita semua. Sungguh kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemudahan sehingga kita bisa melaksanakan sholat maghrib di awal waktu dalam keadaan berjamaah di masjid, yang kemudian kita lanjutkan dengan talabul ilmi wa tafaqquh fiddin. Semoga ini semua termasuk amal soleh yang diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi salah satu sebab kita dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan umatnya ke arah jalan kebaikan dan kebenaran dengan risalahnya Dinul Islam As-Siratal Mustaqim, yang kita yakini benar sebagai satu-satunya ajaran dan agama yang diterima oleh Allah. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang dipilih oleh Allah untuk memberi petunjuk kepada manusia kepada jalan menuju surga, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada manusia secara umum dan kepada seluruh kaum beriman secara khusus untuk senantiasa memuliakan Rasulullah, untuk menjaga marwah dan kemuliaan Rasulullah, sehingga orang beriman ketika mendengar Rasulullah dilecehkan, kemuliaan Rasulullah dihina, maka orang beriman yang benar imannya itu wajib marah, wajib memusuhi orang-orang yang menista Nabi, wajib membenci dan memusuhi orang-orang yang menghina Nabi. Kalau kita misalnya ketika mendengar Rasulullah dihina, seperti hari-hari ini sedang viral, ada seorang presiden bento dan sinting, ya, namanya Emmanuel Macron dari Perancis, yang secara terang-terangan menghina Nabi, menista Nabi, dan juga memprovokasi umatnya, rakyatnya dan para pejabatnya untuk melakukan penistaan kepada Nabi. Maka ini merupakan suatu hal yang sangat istilahnya membuat orang-orang beriman sangat marah yang benar imannya. Kalau misalnya kita tidak marah dan tidak ikut memusuhi dari penistaan tersebut, maka perlu dipertanyakan kebenaran iman kita. Karena di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in.
Akhrajahul Bukhari. Tidak beriman salah satu di antara kalian sehingga aku Rasulullah yang paling dicintainya dibandingkan cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada anak-anaknya, dan cintanya kepada seluruh manusia. Maka salah satu bukti bahwasanya kita itu benar imannya adalah mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita wajib marah ketika ada orang yang menista Rasulullah dan menghina kemuliaan Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, malam hari ini kita akan mengkaji dengan tema urgensi istighfar dalam kehidupan manusia. Urgensi itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah pentingnya. Yang dalam bahasa Arab ahamiyah, pentingnya istighfar dalam kehidupan manusia. Untuk memahami tema ini biar lebih mudah, kami akan sampaikan beberapa kisah-kisah nyata yang terjadi. Satu pada masa Nabi Yunus alaihissalam. Kisah yang kedua yang terjadi pada masa Bani Umayyah, yakni di zaman Imam Hasan Basri rahimahullah. Kemudian yang ketiga adalah kisah yang terjadi pada zamannya Imam Ahmad. Sehingga dengan tiga kisah ini mudah-mudahan nanti kita akan memahami betapa pentingnya istighfar di dalam kehidupan, dan betapa kita nanti akan mengerti dan memahami betapa istighfar sejatinya merupakan karunia dan nikmat dari Allah yang diberikan kepada hambanya, agar hambanya ini senantiasa berada di dalam rahmat Allah, berada di dalam barokah dari Allah selama mereka mendapatkan istighfar dan bertobat kepadanya. Kita awali dari kisah yang terjadi pada kaumnya Nabi Yunus alaihissalam, sebagaimana yang diceritakan oleh Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir di dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah wan Nihayah. Di dalam kitab itu dikutipkan bahwa ketika Nabi Yunus alaihissalam berdakwah cukup lama di suatu tempat atau daerah yang namanya Ninawa. Daerah itu adalah di wilayah Irak, ya. Bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun Nabi Yunus alaihissalam berdakwah, akan tetapi tidak banyak kaumnya itu yang mendengar dakwahnya Nabi Yunus. Sedikit sekali yang kemudian mau menerima dakwahnya Nabi Yunus. Bahkan banyak di antara mereka yang mendurhakainya, bahkan kemudian memusuhinya, bahkan secara terang-terangan ingin mengusir Nabi Yunus dari bumi Ninawa. Sehingga karena puluhan tahun Nabi Yunus berdakwah, sedangkan kemudian kaumnya itu tidak menerima dakwahnya, maka Nabi Yunus kemudian mengancam kaumnya, menjanjikan turunnya azab Allah kepada mereka. Mereka yang mendurhakai Nabi Yunus atau mendurhakai utusan Allah. Nabi Yunus menjanjikan kaumnya dalam durasi waktu 3 hari setelah beliau mengatakan kalau mereka tidak mau istighfar, kalau mereka tidak mau bertaubat, maka tidak begitu lama azab Allah akan menimpa mereka. Ketika Nabi Yunus kemudian meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah ketika itu, benar apa yang dijanjikan oleh Nabi Yunus. Tidak begitu lama yang namanya awan itu bergulung-gulung menghitam. Ya, kaumnya saat itu betul-betul yakin, menyangka dan yakin bahwasanya hari itulah hari naas bagi mereka. Hari itulah adalah hari di mana mereka akan dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya di antara kaumnya Nabi Yunus itu kemudian ingat pesannya Nabi Yunus. Selama mereka mau istighfar kepada Allah, mau bertaubat kepada Allah,
maka Allah tidak akan menurunkan azabnya. Dan benar Bapak Ibu, kaumnya saat itu kemudian sadar. Mereka menyesal tidak menerima dakwahnya Nabi Yunus alaihissalam. Sehingga dalam penyesalannya itu, sebagai ekspresi dari penyesalan dan taubat mereka, mereka itu kemudian memisahkan anak-anak mereka dari ibu-ibu mereka, memisahkan anak-anak mereka dari bapak-bapak mereka. Tidak hanya manusia yang dipisahkan antara anak dengan orang tuanya, akan tetapi juga memisahkan anak-anak binatang dari induknya. Sehingga kemudian anak-anak yang dipisahkan dari orang tuanya itu kemudian berteriak-teriak menangis, sedangkan orang-orang dewasa itu juga berteriak-teriak beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kemudian taubat mereka diterima oleh Allah dan azab itu tidak jadi diturunkan kepada mereka. Diterangkan Allah di dalam Quran surat Yunus ayat 98. Betapa luar biasanya istighfar dan taubat, sehingga kemudian azab Allah yang mestinya diturunkan kepada kaum yang durhaka, kaum yang kemudian tidak menerima dakwahnya para nabi, itu kemudian ditangguhkan oleh Allah atau tidak jadi diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atas mereka. Dan ini kemudian mengingatkan kami kepada salah satu hadis yang pernah diceritakan oleh Rasulullah SAW. Betapa ketika Allah melihat banyak hambanya yang durhaka kepadanya, banyak hambanya yang melakukan kemaksiatan kepadanya, Allah sebenarnya ingin sekali menurunkan siksanya kepada mereka. Namun begitu Allah melihat ada orang-orang tua yang merukuk dan sujud kepada Allah, ada orang-orang tua yang beristighfar kepada Allah, ada hamba-hambanya yang mau memakmurkan masjid dengan beribadah kepada Allah, dengan istighfar, dengan bertaubat kepada Allah, kemudian Allah tidak jadi menurunkan azabnya. Allah menangguhkan azabnya disebabkan istighfar di antara para hamba-hambanya. Maka dari berbagai macam bukti-bukti ini memberikan satu istilahnya pengetahuan kepada kita betapa pentingnya istighfar di dalam kehidupan. Ternyata dengan istighfar tersebut Allah Subhanahu wa taala itu kemudian tidak jadi menurunkan azab kepada hamba. Sehingga salah satu di antara perkara yang kemudian menjadikan azab itu tidak jadi turun adalah istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah mungkin di antara rahasianya kenapa Allah memerintahkan orang-orang yang beriman itu seluruhnya bertaubat kepada Allah. Artinya seruan Allah untuk bertaubat kepadanya itu tidak hanya diperuntukkan kepada orang-orang yang khilaf melakukan dosa besar, tetapi seluruh orang-orang beriman diperintahkan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Quran surat An-Nur ayat 31 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah secara keseluruhan, mudah-mudahan kalian beruntung. Ya, sebagian mufassir menyebut Bapak Ibu, orang beriman kalau dikelompokkan secara global ada dua. Ada orang beriman yang gemar bertaubat kepada Allah, dan ada orang beriman yang tidak gemar bertaubat kepada Allah. Orang beriman yang gemar bertaubat kepada Allah, maka buahnya adalah
akhirat. Sedangkan yang kedua adalah orang-orang yang tidak gemar beristighfar, orang yang tidak gemar bertobat kepada Allah, maka buahnya adalah penyesalan. Penyesalan. Kenapa tidak banyak-banyak beristighfar kepada Allah? Kenapa tidak banyak-banyak bertobat kepada Allah? Sedangkan Allah telah memerintahkan wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Sehingga di dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW juga bersabda, "Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, wa min kulli dhiqin makhraja, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Akhrajahu Ahmad. Man aktsara minal istighfar, barang siapa yang memperbanyak istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja, niscaya Allah akan menjadikan setiap kesedihannya itu diganti oleh Allah dengan kesenangan atau kebahagiaan. Jadi kalau kita banyak istighfar kepada Allah, kalau kita ditimpa kesedihan, ditimpa duka cita, itu Allah akan mengganti kesedihan dan duka cita itu dengan kesenangan dan kebahagiaan. Bapak Ibu insya Allah sudah pernah paling tidak merasakan di dalam kehidupan, ketika jenengan itu dihimpit duka cita, kesedihan yang luar biasa karena mungkin ada masalah, ya mungkin jengkel, seorang istri jengkel kepada suami, ya kemudian istri itu kemudian astagfirullah, astagfirullah, paling tidak meskipun kejengkelan itu tidak langsung hilang, tapi kejengkelan itu kemudian mereda, berkurang, tensinya itu tuh turun. Nanti Bu ngalami apa? Kecuali jenengan jual terus langsung cukup ulang-ulang, akhirnya terus mewangkal begitu gambarnya, tidak ada istighfar, maka yang terjadi justru kemangkalan itu bertambah. Akan tetapi ketika kita jengkel, kita sedih, kemudian beristighfar, maka tensi dari kejengkelan itu akan turun. Jadi kan misalnya kok sedih, sudah istighfar kok masih sedih, itu tandanya istighfarnya masih kurang. Contoh obat dosisnya perlu ditambah, dosone kakean, timbangane istighfar dan taubatnya, sehingga sangat penting Pak. Soalnya jaminan Allah melalui lisan Rasulnya ini tidak mungkin meleset. Man aktsara minal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Ini kan janji Allah melalui lisan Rasul. Siapa yang banyak istighfar, Allah pasti mengganti setiap kesedihan itu dengan duka cita. Ya. Wa min kulli dhiqin makhraja, dan Allah akan memberikan jalan keluar dari segala kesempitan hidup atau permasalahan hidup yang ia hadapi. Nah, mesti dalam hidup itu menghadapi masalah. Tapi kalau kita banyak istighfar, insya Allah dari berbagai macam masalah hidup itu kemudian dikurai. Allah akan memberikan jalan keluar, Allah akan memberikan solusi. Bahkan jaminan yang ketiga lebih indah lagi, wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Hadis ini riwayat Ahmad. Kisah yang kedua terjadi pada masa dinasti Umayyah, yakni tepatnya pada masa Imam Hasan Al-Basri. Bapak Ibu ya kenal ya sama Imam Hasan Al-Basri. Dia seorang tabi'in, muridnya sahabat Utsman bin Affan, muridnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu,
muridnya Ali bin Abi Thalib. Artinya Hasan bin Basri ini, Hasan al-Basri ini seorang tabi'in yang dia itu hidup di zaman sahabat. Dia memang tidak hidup di zaman Nabi, tapi hidup di zaman sahabat, sehingga menyerap ilmu dari para sahabat. Dia seorang ulama besar. Dia kelahiran dari kota Madinah. Namun rentang tahun berikutnya dalam perjalanan hidupnya, Hasan al-Basri ini kemudian pindah ke Basra. Sedangkan Basra itu di Irak. Ya, Basra itu salah satu tempat yang ada di Irak. Suatu ketika Imam Hasan al-Basri ini kedatangan tamu. Ya, tamu yang pertama curhat kepada beliau tentang paceklik, ya, paceklik. Jadi panen apa itu, tanamannya itu tidak pernah bisa dipanen, ya. Sudah menanam lama sekali, ditunggu mau panen, tiba diserang wabah, mau tikus, mau walang, mau apa begitu ya, sehingga paceklik, tidak ada yang bisa dipanen. Bagaimana menurut pendapat Imam Hasan al-Basri ini menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Dan begitu lama kemudian datang tamu lagi yang kemudian melaporkan kepada Imam Hasan al-Basri tentang perihal dia itu sudah lama menikah tapi belum kunjung diberi rezeki anak. Kemudian akhirnya orang ini bertanya, bagaimana menurut pandangan Imam? Saya sudah lama menikah tapi belum diberi anak oleh Allah. Imam Hasan al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Nah begitu lama kemudian datang lagi orang yang kemudian curhat kepadanya, yakni melapor kepadanya perihal bahwasannya lama sekali tidak turun hujan, kemarau yang panjang. Bagaimana pendapat Imam? Bagaimana solusinya agar segera turun hujan? Kemudian Imam Hasan al-Basri ini menjawab, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu lama datang lagi orang yang membawa masalah yang berbeda. yakni ada orang yang setiap bisnis itu selalu bangkrut. Jangankan untung, modal kembali aja tidak, ya. Jadi bangkrut kalau setiap bisnis itu tidak pernah untung. Bagaimana solusinya wahai Imam? Kemudian Imam Hasan al-Basri menjawab, beristighfarlah kepada Allah. Begitu tamu-tamunya ini pergi, Bapak Ibu, muridnya yang di sampingnya Imam Hasan al-Basri yang mendengar sejak tamu pertama, kedua, ketiga, keempat, yang namanya muridnya ini namanya Ar-Rabi', ya, itu kemudian bertanya, wahai guru kami, tadi datang saya itu kurang lebih ada 4 orang dengan masalah yang berbeda-beda, tapi kenapa solusinya kok cuma satu, yaitu perbanyaklah istighfar. Beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masalahnya beda-beda, kok solusinya satu. Kemudian Imam Hasan al-Basri ini menjawab, "Nih, jawabanku tidak ngawur, tapi ono dalile. Dalilnya itu Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12, ya. Bahwasanya Nuh berkata kepada kaumnya, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhar." Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ternyata
jawaban Imam Hasan Al-Basri. Imam ini bukan sebutan biasa loh. Sampai ada ulama ini disebut imam, itu paling tidak kurang lebih hafal 10.000 hadis. Kurang lebih hafal 10.000 hadis baru digelari imam. Jadi ada gelar imam, ada gelar al-hafidh, ada gelar syekh, ya. Kalau saya itu udah gelar SPD, SPDI, MAGB lah ya. Tapi dulu itu gelarnya syekh, al-imam, al-alama, ya seperti itu, ya. Dan rata-rata hafal Quran 30 juz, hafal ribuan hadis, menguasai ulumul Quran, ulumul hadis, itu baru kemudian dapat gelar syekh atau dapat gelar imam. Nah, seperti itu. Ternyata benar jawabannya Hasan Al-Basri. Imam Hasan Al-Basri ini bukan kok ngawur, tetapi memang ada landasan teologis dari ayat Allah Quran surat Nuh ayat 10, 11, 12. Bahwasanya Nuh berkata kepada kaumnya, maka aku berkata kepada kaumku, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Wahai kaumku, beristighfarlah kepada Rabbmu, sesungguhnya Rabbmu itu Maha Pengampun. Yursilis samaa alaikum midra. Di antara buahnya, kalau orang itu kemudian beristighfar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menurunkan hujan kepada kalian dari langit dengan hujan yang deras. Yursilis samaa alaikum midra. Hujan sebagai rezeki Allah Subhanahu wa taala, akhirnya apa? Wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhar. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menambah wa yumdidukum bi amwal, harta-harta kalian, wa banin, dan anak-anak kalian, wa yaj'al lakum jannah wa yaj'al lakum anhar. Allah juga akan menjadikan kebun-kebun untuk kalian dan juga sungai-sungai untuk kalian. Ini jaminan Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa? Kepada para hambanya yang ahli istighfar, yang ahli bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kembali kepada tema urgensi istighfar dalam kehidupan, ternyata istighfar itu obat dari segala kesulitan hidup. Di antara kesimpulan ringkasnya, ternyata obat dari kesulitan hidup. Sampai-sampai ada seorang ulama, ini juga perlu dicoba, Bapak Ibu yang mungkin mengalami kemiripan, ya, dan juga merujuk kepada jawaban Imam Hasan Al-Basri. Ada seorang suami istri yang sudah lama menikah, kemudian belum dikaruniai anak. Seorang ulama ini kemudian memperinci begini: bangunlah setiap hari bersama suamimu itu setidaknya 1 jam sebelum subuh. Setengah jam gunakan untuk sholat. Setengah jamnya yang lain gunakan untuk istighfar. Kenapa kok kemudian dipilih sebelum subuh? 1 jam sebelum subuh itu termasuk waktu yang paling utama untuk istighfar. Itu masuk dalam kategori waktu sepertiga malam yang terakhir. Sedangkan di dalam sebuah diskusi itu disebutkan bahwasanya di setiap sepertiga malam yang terakhir, Allah yang bersemayam di arsy-Nya sana itu kemudian turun ke langit dunia, kemudian menawarkan 3 perkara kepada hambanya. 1, barang siapa yang meminta kepadaku pasti aku beri. Yang kedua, barang siapa yang berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Yang ketiga, barang siapa yang minta ampun kepadaku pasti aku ampuni.
Allah terus berfirman seperti itu sampai sebelum adzan subuh. Tentu saja ini bukan berarti kemudian meniadakan apa itu istilahnya ikhtiar yang sifatnya apa itu bisa dilalang, berkonsultasi dengan dokter atau mungkin herbal Islami yang di situ untuk kesuburan wanita atau kesuburan pria. Tapi bahwa pendampingan istighfar ini ternyata menjadi suatu hal yang niscaya, yang kalau itu istighfarnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginannya, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki kepadanya seorang sudah istighfar, sudah ikhtiar, kok ternyata kemudian tetap tidak diberi karunia anak, harus tetap husnudzon kepada Allah. Berarti Allah Subhanahu wa taala membuka pintu surga yang lain selain mempunyai anak. Jadi pintu surga panjenengan bukan melalui anak panjenengan, tetapi selain daripada pintu anak tersebut masih banyak. Ada melalui pintu sholat, maka nanti disebut babus sholat. Ada yang melalui pintu sedekah, maka nanti yang disebut dengan babus sedekah. Ada yang melalui pintu jihad yang disebut dengan babul jihad. Ada yang melalui pintu puasa, entah puasa wajib entah puasa sunnah, yang disebut dengan babul roya. Tapi kalau diberi karunia anak, sesungguhnya di antara apa itu namanya hikmah Allah memberi anak kepada hambanya yang telah menikah itu, dengan anak itu mudah-mudahan nanti bersama-sama masuk surga. Karena seorang tua yang betul-betul amanah mendidik anaknya dengan tarbiyah imaniyah, tarbiyah Islamiyah, maka anak itu akan bisa menjadi penyebab orang tua itu masuk surga. Berdasarkan Quran surat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hanyalah harta-harta kamu dan anak-anak kamu itu merupakan ujian bagi kamu. Artinya harta kita, anak kita bisa menyebabkan kita masuk surga, pada saat yang sama juga bisa menyeret orang tuanya untuk masuk neraka, tergantung memperlakukan anak amanah atau tidak. Ya, misalnya anaknya itu perempuan sudah akil balik, maka bapak atau ibunya wajib kemudian memerintahkan untuk berbusana muslim. Kalau membiarkannya, hati-hati, itu orang tua yang dayus, tidak punya rasa cemburu ketika keluarganya ada yang bermaksiat kepada Allah, dan itu kemudian menjadi penyebab akhirnya orang tua yang seperti itu tidak bisa mencium bau surga. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja tidak. Kenapa? Karena tidak amanah terhadap anak, tidak amanah kepada istrinya. Seperti itu. Kisah yang ketiga, yakni kisah yang terjadi pada masa Imam Ahmad. Bapak Ibu ya kenal ya dengan Imam Ahmad? Kenal kan? Ya. Ya, pengguna jadi. Alhamdulillah ya. Imam Ahmad ini muridnya Imam Asy-Syafi'i, ya. Jadi Imam Asy-Syafi'i itu punya murid Imam Ahmad. Tapi terkadang Imam Asy-Syafi'i juga berguru kepada Imam Ahmad. Pokoknya peluru ini pada pinter ya. Tapi lebih banyak Imam Ahmad berguru kepada Imam Asy-Syafi'i. Imam Ahmad ini dikenal salah satu imam mujtahid mutlak yang hafal Quran 30 juz sebelum genap umurnya 10 tahun. Beliau juga dikenal sebagai seorang imam mujtahid mutlak yang hafal 1 juta hadis. Karena apa betul? 1 juta hadis. Matanya yang hafal, sanadnya yang hafal. Sanad itu an itu apa kami? Ya, sampai Rasulullah SAW. Nekola Rasulullah SAW ini disebut matan, isinya hadis. Kemudian yang membawa hadis itu ada mata rantai perawi yang sangat banyak yang menghubungkan dari mulai apa yang disebut dengan ulama, tabi'in, kemudian sahabat, kemudian Rasulullah SAW.
1 juta hadis. Nih sholat sunnahnya juga banyak. Sholat sunnahnya sehari semalam Imam Ahmad menurut penuturan anaknya Imam Ahmad namanya Abdullah. Pernah ditanya, abangmu itu sholat sunnahnya berapa rakaat setiap hari? Setiap malam. Saya hitung sholat sunnahnya bapakku sehari semalam itu 300 rakaat. Kata aku betul Pak. Jangan orang ini keren enak Pak. Kata aku betul. Kata 300 rakaat. Wong belia saja kalau kita betul-betul melaksanakan semuanya, baik yang sunnah muakkadah maupun yang ghairu muakkadah, itu totalnya kurang lebih 22 rakaat saja. Ya. Kalau rawatib itu total semuanya yang qobliyah baik yang sunnah muakkadah maupun yang ghairu muakkadah, itu totalnya kurang lebih ada 22 rakaat, ya. Yang muakkadah ada 12 rakaat. Yang muakkadah itu mendekati wajib. Yang Rasulullah tidak pernah meninggalkannya. Ya, 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Kira mulai. Ini apa betul? Kalau lain kali 2 rakaat sebelum subuh. Ini yang muakkadah. 4 rakaat sebelum zuhur. Nah, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini yang muakkadah, sunnah muakkadah, ya, yang sangat ditekankan. Namun yang qobliyah maghrib, qobliyah isya ini termasuk ghairu muakkadah. Qobliyah asar boleh 2 rakaat, boleh 4 rakaat, ini ghairu muakkadah. Kembali ke Imam Ahmad, ya. Ini sebagian apa itu mu'arrikh ahli sejarah itu menyebut, tercantum di dalam kitab Manaqib Imam Ahmad, bahwasanya ketika Imam Ahmad menjelang akhir hayatnya, Imam Ahmad itu berada di kota Baghdad, ya, di kota Baghdad. Kota Baghdad itu kenapa kok disebut kota sentralnya ulama? Karena banyak ulama-ulama baik periode generasi yang tabiin atau murid-muridnya sahabat tabiin itu banyak yang kemudian pindah ke Baghdad. Sana itu sentralnya ulama, ya. Nah, ketika beliau menjelang tua atau menjelang akhir hayat, beliau itu tidak tahu ada keinginan yang sangat kuat untuk berangkat ke Basra. Padahal jarak Baghdad ke Basra itu ratusan kilometer, 500, 600 kilometer, pokoknya jauh lah. Yang Baghdad itu kan ibu kota Irak. Padahal beliau itu sudah tua. Beliau tidak punya janji dengan orang, tidak punya janji dengan orang, juga tidak punya utang, tapi pengen sekali ke Basra. Ya, hanya kata keinginan itu tidak bisa dihentikan. Hanya kemudian Imam Ahmad itu berangkat ke Basra. Kemudian Imam Ahmad tiba di kota Basra saat itu waktu maghrib, ya, sehingga beliau sholat maghrib, kemudian dijamak isya. Setelah itu Imam Ahmad maunya itu istirahat di masjid. Karena seorang musafir itu punya hak istirahat di masjid, ya, ada hak untuk istirahat di masjid. Ingin istirahat, ingin apa itu tidur di masjid. Tapi sama marbotnya itu dilarang. Syekh, ngapain di sini? Syekh itu sebutan dalam kultur Arab diperuntukkan kepada 3 orang. 1 orang yang tua, 2 orang yang dalam ilmunya, 3 orang yang kaya raya, itu disebut syekh, ya. Misalnya dengan Rasulullah, saya sebut syekh gitu, ya. Syekh Kiram, nah seperti itu, karena sudah tua. Kalau jenengan itu masih muda tapi wafal Quran, hafal hadis, ahli fikih, ahli akidah, maka itu juga disebut syekh meskipun masih muda. Jenengan misalnya masih muda kok
kaya ya, maka juga disebut ini budaya Arab untuk menyebut seseorang. Nah, marbot masjid ini tidak tahu kalau itu Imam Ahmad. Dia nyebut Syekh itu karena orang ini tuh tua, ya. Padahal Imam Ahmad itu terkenal, Pak. Cuma orang dulu, ulama dulu, karena belum ada HP, belum ada Facebook, belum ada Instagram, belum ada Twitter ya seperti sekarang ini. Orang-orang itu tidak kenal ulama kecuali mereka yang betul-betul berguru secara langsung kepada ulama, menatap wajahnya ulama. Mungkin hanya dengar-dengar saja. Imam Ahmad saat itu tidak mengenalkan, aku ini Imam Ahmad begitu. Sehingga Marbot Masjid ini berkata, Syekh ngapain di sini? Saya musafir, pengen istirahat. Tidak boleh. Akhirnya Imam Ahmad didorong-dorong sampai keluar masjid. Akhirnya kemudian masjidnya dikunci. Imam Ahmad kemudian tidur di teras masjid. Marbot Masjid yang sudah mau pulang melihat orang itu kok masih ngeyel, masih ngeyel. Di mana? Ya di mana? Saya ngapain di sini? Saya itu musafir, pengen istirahat. Tidak boleh. Pokoknya tidak boleh. Ini berarti Marbot Masjid yang tidak ngerti haknya musafir. Ojo sampai kalau tak masih sing model ya. Itu berarti Kak Sepiro belajar kitab tentang fungsi masjid ya. Ya, kita lanjutkan. Akhirnya Imam Ahmad ini tidak boleh tidur di dalam masjid, tidak boleh tidur di teras masjid untuk istirahat. Ya, seandainya Imam Ahmad ngomong, saya itu Imam Ahmad, langsung keder itu orang gitu ya. Tapi Imam Ahmad tidak mau, saking tawaduknya, dia tidak mau memperkenalkan dirinya. Ada kemudian didorong-dorong sampai ke jalan-jalan. Di samping masjid itu ada rumah kecil, rumahnya penjual roti, ya, penjual roti. Melihat ada orang tua yang didorong-dorong di jalan mau menuju ke jalan itu, kemudian nggak tega. Akhirnya kemudian penjual roti itu mengatakan, Aisyah, saya punya satu kamar meskipun kecil, silakan istirahat di tempat saya. Akhirnya kemudian Imam Ahmad ini istirahat di tempatnya penjual roti. Nah, ketika Imam Ahmad ini berada di dalam rumahnya penjual roti ini, Imam Ahmad itu menjumpai suatu pemandangan yang sangat menakjubkan bagi dirinya. Kenapa? Karena penjual roti ini selalu mendawamkan istighfar. Di saat mau bikin roti, ambil garam, istighfar. Ambil gandum untuk dipanggang, istighfar. Ketika ngulik gandum dicampur dengan susu, ya istighfar. Pokoknya nunggu istighfar, melaku istighfar, bekerja istighfar, pokoknya istighfar. Berarti istighfar ketika tidak ngomong dengan Imam Ahmad. Akhirnya Imam Ahmad itu bertanya, berapa tahun sampean membiasakan istighfar di setiap kesempatan? Saya membiasakan istighfar itu ya sejak menjual roti. Ya berapa tahun? Kalau saya hitung kurang lebih 30 tahun. 30 tahun. Jadi istighfar, ngadeg istighfar, berdiri istighfar, berjalan istighfar, beraktivitas istighfar selama 30 tahun. Kemudian Imam Ahmad bertanya, masa merotu fi'lika, apa buah atau hasil dari yang kamu perbuat? Istighfar di setiap waktu. Kemudian penjual roti ini menjawab, sejak saya membiasakan istighfar, ya, doa-doa yang saya panjatkan kepada Allah itu selalu dikabulkan. Hanya ada satu doa yang belum terkabul. Apa itu? Itu Imam Ahmad bertanya, apa doa yang doa kamu belum terkabul itu? Saya ingin ketemu ulama besar yang namanya Imam Ahmad. Langsung kemudian Imam Ahmad bertakbir, kemudian ngerangkul penjual roti sambil mengatakan, ternyata saya yang sudah tua ini jauh-jauh dari Baghdad menuju ke Basra, ingin sekali ke Basra, itu karena istighfar. Ternyata saya ingin istirahat di masjid, kemudian diusir dari masjid, tidak bisa istirahat di masjid, itu karena istighfarmu. Saya ingin istirahat di
karena istighfarmu. Istighfarmu itu ternyata proses diantaranya kemudian pengabulan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sini kemudian bisa disimpulkan diantaranya orang yang kemudian mendawamkan istighfar, memperbanyak istighfar, itu ternyata menjadi salah satu sebab doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ini mungkin diantara rahasianya Bapak Ibu. Kenapa Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita di dalam hadis riwayat Bukhari, di dalam hadis riwayat Muslim, itu Rasulullah beristighfar dan bertobat kepada Allah setiap hari itu tidak kurang dari 100 kali. Padahal Rasulullah sudah dijamin masuk surga. Rasulullah sudah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah, sudah dijamin seluruh amal solehnya diterima oleh Allah. Itu saja istighfarnya sehari semalam itu tidak kurang dari 100 kali. Apalagi kita belum ada jaminan lagu surga. Belum ada jaminan amal kita yang mana yang sudah diterima oleh Allah. Sholat kita yang mana, puasa kita yang mana, umrah kita yang mana, sedekah kita yang mana yang sudah diterima oleh Allah. Kita belum tahu. Maka disitulah betapa pentingnya istighfar dalam kehidupan. Lalu apa bedanya istighfar dengan taubat? Secara ringkas begini Bapak Ibu, kalau istighfar itu tidak ada batas. Tapi kalau taubat itu ada batas. Apa batasnya taubat? Batasnya itu kalau roh berada di tenggorokan, itu taubat tidak diterima oleh Allah. Tapi istighfar itu tidak ada batas. Kita mati, anak kita beristighfar untuk kita, insya Allah tembus dan bermanfaat untuk kita sebagai orang tua. Kita mati, saudara-saudara kita itu beristighfar kepada Allah untuk kita. Kalau istighfar itu diterima oleh Allah, bermanfaat untuk menggugurkan dosa-dosa kita. Itu diantara bedanya istighfar dengan taubat. Ya, kalau taubat ada batas, tapi kalau istighfar tidak ada. Nah, ada pun lafaz-lafaz istighfar sebagaimana yang dibagikan di lembaran ini, ya, itu monggo jenengan waras, ya, monggo jenengan waras. Dan secara khusus, nanti mudah-mudahan ada kesempatan secara khusus kita akan membahas Sayyidul Istighfar. Demikian kajian kita pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat khususnya bagi kami sendiri dan umumnya bagi Bapak Ibu sekalian. Apa perlu dibuka tanya jawab Mas? Sebelum kami tutup, tolong saya tanglet Pak. Ibu-ibu, tolong saya tanglet tuh. Oh, betul-betul. Kemungkinannya ada dua. Satu, sudah paham benar apa yang saya sampaikan. Kemungkinan yang kedua gak paham belas. Kira-kira kemungkinan yang pertama atau kedua jadi ini? Alhamdulillah. Ya, kemudian kemungkinan yang pertama paham betul apa yang telah kita kaji bersama. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi